Namun, jika kau bertanya siapa superhero idolaku hari ini, aku akan menjawab orang tuaku. Tidak ada pahlawan yang lebih hebat dari orang tua. Hai teman mendengar, selamat datang lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini saya akan membacakan lagi buku dari Firsa Besari yang berjudul Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka, episode 8. Buat kamu yang baru join, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan ketika ada episode-episode selanjutnya. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita bacakan. Rencana indah September tahun kedua. Aku akan mendampingimu ketika flu membuat hidungmu merah. Aku juga akan mendampingimu ketika sehat membuatmu kembali berulang. Aku akan mendampingimu sewaktu kau sedih dan penuh amarah. Aku juga akan mendampingimu sewaktu kau bahagia dengan senyum mereka. Aku akan mendampingimu saat kau sibuk dengan tugas kuliah. Aku juga akan mendampingimu saat kau diwisuda dengan pikiran penuh falsafah. Aku akan mendampingimu ketika lamaran kerjamu ditolak hingga lagi-lagi kau resah. Aku juga akan mendampingimu ketika kau stres karena pekerjaanmu terasa susah. Aku akan mendampingimu sewaktu kau merasa tak berguna dan kalah. Aku juga akan mendampingimu sewaktu kau merasa menang hingga kesombonganmu parah. Aku akan mendampingimu saat kita menabung untuk masa depan dengan susah payah. Aku juga akan mendampingimu saat kita di pelaminan mengikat janji untuk menikah. Aku akan mendampingimu ketika 9 bulan kita dipenuhi resah. Aku juga akan mendampingimu ketika kita menjadi bunda dan ayah. Aku akan mendampingimu hingga raga kita berdua rentah dan lelah. Aku juga akan mendampingimu hingga napasku berakhir sudah. Karena sampai aku kembali menjadi tanah, menyayangimu tak pernah salah. Pertama, kau kenal orangnya, lalu kau kenal sahabatnya, lalu kau kenal keluarganya, lalu kau menjadi bagian dari hidupnya. Indah bukan? Memang iya. Pertama kita akan kenal orangnya, dianya, doinya. Setelah itu kita mulai kenal, akhirnya beberapa pertemuan doi mengajak sahabatnya, temannya, dan akhirnya kita juga ikut kenal dengan sahabatnya. Setelah lama-lama berhari-hari, hari berikutnya hari, pertemuan semakin banyak, akhirnya kita diajak ke rumahnya dan berkenalan dengan keluarganya. Setelah sudah mulai saling kenal dengan keluarganya, akhirnya kita memutuskan untuk menikah dan menjadi bagian dari hidupnya. Indah. Tapi terkadang teori tak sesuai dengan fakta yang di lapangan ya. Tapi begitulah kehidupan, karena hidup penuh misteri. Akar Oktober tahun kedua. Jika kau bertanya siapa superhero idolaku semasa kecil, aku akan menjawab Superman. Namun,
Jika kau bertanya siapa superhero idolaku hari ini, aku akan menjawab orang tuaku. Tidak ada pahlawan yang lebih hebat dari orang tua. Mereka tidak punya tubuh baja, tapi mereka punya hati sekuat baja, yang sanggup menerima pukulan bertubi-tubi demi kebahagiaan anaknya. Mereka tidak bisa terbang, tapi dengan segala tenaga yang tersisa, mereka bersedia menopang agar aku mampu terbang dan meraih mimpi. Jadi, berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu tentang orang tua kita? Apakah kita pernah duduk diam dan mendengarkan cerita mereka? Ataukah kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita sehingga tak sempat menggali lebih dalam sosok yang selalu melindungi kita? Apakah kita benar-benar menyayangi jika mengenali saja tidak? Orang tua berdiri di barikade paling depan, menjaga anak-anak mereka agar tidak merasakan penderitaan yang pernah mereka rasakan. Tentu dengan cara mereka masing-masing, bukankah setiap keluarga punya perjalanannya masing-masing? Dan meski tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini, kekurangan-kekurangan dalam keluargalah yang pada akhirnya membuat kita rindu untuk pulang, untuk kembali melengkapi, untuk kembali dilengkapi. Lantas, apakah satu kata maha indah yang boleh mengawali semuanya bagiku selalu ibu? Ibu merupakan tempat cinta kasih bermuara. Beliau adalah seseorang yang seringkali lupa mendoakan dirinya sendiri hanya karena terlalu sibuk mendoakan anaknya. Karena beliaulah aku mampu hadir di muka bumi. Karena kasih sayangnya, aku mampu mengerti apa arti perjuangan dan pengorbanan. Jika kau dan aku berniat ke arah yang lebih serius, tak benar rasanya membiarkanmu datang hanya untuk melihat-lihat hidupku, tanpa betul-betul mengenal orang-orang hebat yang pertama kali mengajarkanku agar aku bisa menjadi diriku sendiri. Menerimaku berarti juga menerima keluargaku, karena keluargaku kelak akan menjadi keluargamu. Oh ya, mungkin ada baiknya kapan-kapan kau juga memperkenalkan aku dengan orang tuamu, agar bisa kuucapkan terima kasih pada mereka karena telah membawamu ke muka bumi. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi aku bersyukur lahir di keluarga ini dari rahim seorang perempuan yang mengagumkan. Pada dasarnya, di dunia ini tidak ada keluarga yang sempurna. Pasti dari mereka mempunyai kekurangan masing-masing. Justru dari kekurangan itu, kita saling melengkapi satu sama lain. Justru dari kekurangan itu, hal yang kita selalu rindukan ketika jauh dari keluarga. Jadi jangan sibuk untuk mencari keluarga yang sempurna, tapi sempurnakanlah keluarga yang kita punya. Oke, kita lanjut lagi. Masa depan diciptakan hari ini, November tahun kedua. Kelak, kita akan membangun impian, sederhana tanpa ingar-bingar, kecil tanpa hiruk-pikuk. Ada secercah harapan tertuang, serumpun rindu tertanam, serintik cinta tersiram. Kemudian
Aku membawamu ke batas cakrawala, menatapmu dalam-dalam ketika semilir angin membelai lembut wajahmu. Matamu kecoklatan dibakar lembayung, dan kau menari dengan gaun bermotif astar, sesekali menutup mat mentari yang menjadikan rambutmu emas. Langkah ringanmu mengayun membelai rintang dengan mesra. Kau akan menjadi lubang hitam di alam raya, dan aku akan menjelma jadi meteor yang tertarik masuk ke dalam dimensimu. Ruang waktu membeku, jiwa menyatu, senyum itu aku rela mati untuk setiap pertunjukannya. Mungkin jika saat itu tiba, aku akan lebih dulu beruban. Mungkin tenagaku tak akan sekuat pertama kali kita bertemu. Mungkin aku akan mendahuluimu pergi menghadap ke sisinya. Tapi ketahuilah, selama napasku berembus, tak akan kubiarkan apapun melukaimu. Maka dari itu, temani langkahku dalam perjalanan menuju kedewasaan. Tegakkan aku bila aku jatuh. Rundukkan aku saat melampau angkuh, karena tatkala jika jiwaku rapuh, kaulah yang mampu membuatku kembali menjadi utuh. Jadi, jadikan aku bagian hidupmu. Libatkan aku dalam sepak terjangmu. Percayalah, kau selalu ada di degup jantungku. Walau mesti aku terlatih, walau mesti aku merangkak, walau mesti menukar nyawa, aku akan kulakukan agar kau selamat. Jangan lagi tangismu tumpah. Sendiri kau tiada pernah bergenggam tangan, berangan-angan, lewati hari merangkai masa depan. Lalui senang dan susah, tak akan menjadi kata menyerah. Ceriamu juga ceriaku, laramu juga laraku, sehatmu juga sehatku, sakitmu juga sakitku, hingga nanti ragaku tiba di ujung usia, perasaan untukmu takkan pernah berubah. Tak perlu kau pikir berlama-lama waktu kita, jika Tuhan memanggilku dan bertanya, hal paling indah akan kujawab dirimu. Aku suka menatapmu tanpa berucap, rasanya seperti memandang jutaan cerita yang pernah dan akan terjadi. Bersamamu aku siap melewati. Susah senang kita lalui bersama. Mari kita menuju masa depan yang lebih cerah dengan kau di sampingku, selalu bergandengan tangan sampai menuju tujuan yang kita cita-citakan. Oke, lanjut. Apakah hidupku sudah cukup berarti? Desember tahun kedua. Beberapa hari terakhir, aku sering merenungkan kematian. Kematian tidak pernah membuatku takut. Namun, jujur saja, memikirkan tentang bagaimana aku mati membuat bulu kudukku meremang. Bagaimana caraku meninggal kelak, menghirup gas di gunung layaknya Sehoki, memuntahkan peluru kepala sendiri semacam Kurt Cobain, diracun di udara seperti Munir. Entah bagaimana caraku mati kelak, yang pasti hidup di dunia ini cuma satu kali. Itu berarti kita cuma akan mengalami satu kali dilahirkan, satu kali menjadi anak, satu kali menjadi dewasa.
dan satu kali meninggal, satu kali dan tidak lebih. Di hidup kita yang cuma satu kali ini, apa perlu membuang waktu dengan mengurusi yang tidak perlu, menghakimi yang kita tidak tahu, dan memusuhi hal yang tidak kita mengerti? Coba pandangi langit dan bilang padaku, apa mungkin Tuhan menciptakan kita hanya untuk terkungkung dalam satu ruangan, bekerja mati-matian, kemudian lupa menikmati hidup? Kurasa tidak. Kurasa kita diutus ke muka bumi untuk tujuan yang lebih besar. Aku yakin kita ditempatkan di galaksi Bima Sakti, di antara alam raya yang meluas, bukan untuk terjebak dalam rutinitas semu. Manusia seringkali digerakkan oleh dua hal, rasa takut dan rasa cinta. Rasa takut cenderung membuat kita membuat pilihan-pilihan konservatif, membuat kita enggan keluar dari zona nyaman, membela ego kita sendiri, dan menganggap keputusan kita sudah betul. Padahal kita hanya terlalu takut untuk mengambil keputusan yang benar-benar kita inginkan hanya karena kita senang-senang membayangkan yang tidak-tidak. Sementara rasa cinta membuat kita berani menyatakan, berani mengikuti kata hati, berani keluar untuk melihat dunia. Karena toh hidup di dunia ini cuma satu kali. Jadi luangkan waktumu sejenak, nikmati kebahagiaan kecil di dalam harimu, tertawalah, bersyukurlah. Entah jalur apapun yang kita ambil, ujung dari sebuah kehidupan adalah kembali ke tanah. Jika di kemudian hari aku berpulang, jangan tangisi aku seperti aku menangisi orang-orang yang telah mendahuluiku. Sesungguhnya aku tidak pernah menyesal telah hidup sejauh ini dan menyentuh hidupmu dengan cara yang bahkan kita berdua pun tak akan mengerti. Jika mereka bertanya padaku, apakah aku menyesal? Jawabanku adalah tidak. Berhasil ataupun gagal, aku bangga hidup di atas keputusan yang kubuat sendiri. Lebih baik kita menyesal karena telah melakukan sesuatu itu daripada menyesal karena belum melakukan sesuatu itu. Karena ada kepuasan sendiri ya, ketika kita berjalan di atas keputusan diri kita sendiri, berjalan atas apa yang kita inginkan, daripada kita lebih mengedepankan rasa takut untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tapi kembali lagi kepada teman-teman, itu pilihan teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut. Sejauh apa cita-cita membawamu pergi? Januari tahun ketiga. Aku ingin bercerita padamu mengenai sesuatu yang membuat hidupku sebelum perjumpaan kita. Sesuatu yang aku idam-idamkan menjadi nyata. Jauh sebelum kedatanganmu ke dalam dimensiku, aku akan mencoba membuatmu paham bahwa sebelum kau menjadi mentari untuk bumiku, ada pelangi yang membuat hari-hariku berwarna-warni. Bahkan hanya sekedar membayangkan sudah membuatku semangat menjalani hidup. Dan layaknya pelangi, aku tak akan pernah bisa menyentuh. Aku setidaknya dulu kupikir begitu. Dulu dengan arogannya kukubur dia dalam-dalam. Kemudian aku menjadi manusia yang sibuk menemani tanpa pernah lagi memaknai. Aku menjadi robot. Jangan cemburu dulu.
Aku tidak sedang membicarakan sesosok manusia yang lainnya. Ini lebih besar, terimplang di nadiku sejak aku melihat rekan-rekan sejawatku gugur satu persatu tanpa pernah benar-benar tahu alasannya mereka kenapa hidup. Pernahkah kau terbangun di suatu pagi dan menyadari bahwa jiwamu sudah tidak lagi ada di tempat ragamu terbangun? Pernahkah kau berada di atas tebing di mana tubuhmu ingin melompat menuju kebebasan? Pernahkah kau merasa segalanya saling terkorelasi dan yang ingin kau lakukan hanyalah melihat dunia? Pernahkah kau merasa kau tidak lagi menjadi dirimu sendiri dan yang ingin kau lakukan hanyalah pergi jauh? Mencari arti hidup ini, aku pernah. Dan kau tahu apa yang aku lakukan? Aku duduk diam lalu mendengarkan hatiku baik-baik. Hatiku memintaku untuk menggapai cita-cita. Ya, cita-cita adalah pelangi, sesuatu yang membuatku tahu bahwa aku tidak lahir ke bumi ini sekedar menumpang lewat. Titik-titik kecil ini menandai eksistensiku sebagai manusia. Aku bukan orang yang percaya bahwa cita-cita harus diletakkan 5 cm di depan wajah. 5 cm akan membuat impianku tampak kabur. Aku juga bukan orang yang percaya cita-cita harus ditaruh setinggi langit. Langit terlalu jauh, dan impian tidak selalu bisa bersinar seperti bintang. Aku takut kehilangan lokasinya tatkala pagi datang. Cita-citaku hanya perlu aku cetak di atas kertas. Lalu kutempel kertas tersebut di langit-langit kamarku, agar aku bisa melihatnya sebelum tidur dan saat baru bangun tidur. Dengan begitu aku takkan pernah malas untuk mendekatinya. Hari demi hari, sekarang telah tiba saatnya aku meminta izin untuk berangkat menggapai cita-cita. Aku tahu meninggalkan lingkungan familiar bukan hal yang mudah. Melepaskan keterikatan dengan orang-orang yang menyayangiku juga bukan perkara gampang. Apalagi pergi darimu itu hal yang muskil. Namun biarlah aku mencoba. Biarlah sebuah perjalanan mengajarkan tentang apa yang namanya kerinduan. Biarlah sebuah petualangan memperkenalkan dengan persahabatan baru. Jika aku berhasil, aku akan punya cerita manis untuk dikenang. Jika aku gagal, aku akan bangun di suatu pagi dan berkata, setidaknya aku sudah mencoba. Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, di waktu yang bersama cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti itu. Ketika kau mempunyai impian, maka capailah impian tersebut, karena impian selalu hidup, dia tidak pernah mati. Ketika kau menundanya, maka dia akan hidup kembali dalam bentuk penyesalan. Oke, thank you yang sudah mendengar sampai selesai. Thank you. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya. Oke.